Siap. Bes, Hadli? On? Assalamualaikum, Laskar Ngarit. Hari ini saya berada di rumahnya Pak Asmuni di Dusun Jening Sari, Desa Genteng Kulon, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, Laskar Ngarit. Jadi sapinya Pak Asmuni sakit, pagi tadi ke klinik untuk minta diperiksa. Nah, video kali ini selain case-nya atau kasusnya kita sedang menangani sapinya Pak Asmuni, saya juga akan menjelaskan era sekarang ini adalah era peternak harus bertanya pada dokter. Dokternya harus memeriksa, harus menjelaskan. Menjelaskan tentang apa? Tentang diagnosa penyakitnya apa, prognose atau kemungkinan sembuh atau tidaknya seperti apa, rencana tindakannya seperti apa, efek sampingnya apa, Laskar Ngarit, dan tindakan apa yang harus dilakukan peternak supaya tidak terlambat. Karena di foto ini, ya yang jenengan lihat ini, itu kemarin saya diminta Mas Dodi Harwin untuk memeriksa sapinya yang 10 hari tidak bangun. Artinya sapi yang sakit, monggo sambil jalan, sapi yang sakit 10 hari tidak bangun itu jelas sudah decubitus atau jelas sudah busuk, Laskar Ngarit. Oke, jadi simak terus videonya sambil kita menangani sapinya Pak Asmuni. Oke, siap. Oke, kita lanjutkan. Nah, sejak kapan enggak mau makan ini? Sore. Kemarin sore. Ya, kemarin sore. Kemarin sore tidak mau makan, Laskar Ngarit. Terus tidak ada kembung. Menu makanan apa mawon? Ya. Rumput hijauan aja, tidak ada comboran-comboran. Comboran sentrat. Sentrat aja. Ya, Oke. sentrat aja. Siap, Laskar Ngarit. Jadi ketika dokter hewan bertanya kepada peternak, itu namanya adalah anamnesa. Anamnesa itu dokter atau mantri menggali informasi seputar sapi yang sedang sakit. Itu penting banget. Jadi kalau bisa jangan ada yang ditutupi ketika dokter itu atau mantri bertanya, menganamnesa tentang kondisi penyakit. Lalu yang kedua, minimal dokter harus membawa termometer. Ini yang pendek, ada yang panjang, membawa stetoskop paling tidak untuk memeriksa suhu badan dan lain-lain. Oke, kita periksa dulu. Dengan pegangi dulu, Pak. Wah, sangat. Ini yang pada dulu apa sudah ganti? Sampean rambut juga. Luar biasa. Oke, saya. Nah, Laskar Ngarit, pemeriksaan paling standar dan minimal adalah suhu badan. Kita melakukan pemeriksaan suhu badan. Nah, jadi dokter akan tahu suhu badannya berapa. Jadi nanti obat yang diberikan apa? Ya ironis kalau misalkan entah ini ngising. Nah, ini kebetulan kita tahu kotorannya ya berlendir dan sedikit menggumpal, Laskar Ngarit. Kita lanjutkan. Ini sudah 39,5. Jadi sudah sumer. Sudah sumer. 39,5 belum naik. Jadi Laskar Ngarit, oke, kita ulang, kita rata-rata. Jadi peternak wajib tahu diagnosanya apa sapinya itu. Kalau pola-pola yang dulu kan tenaga medis datang nyuntik pulang, nyuntik pulang. Nah, sekarang sudah eranya tidak seperti itu, Laskar Ngarit. Sekarang ini eranya adalah harus diperiksa dengan baik. Dokter wajib menjelaskan, Pak, diagnosa saya ini kemungkinan sembuhnya sekian persen. Bila muncul gejala ini waspada, sebaiknya dijual. Tapi bila muncul gejala ini dia akan sembuh, seperti itu, Laskar Ngarit. Oke, 39,7 berarti memang sumber saat menikah. Oke, kita lakukan pemeriksaan lanjutan. Namanya auskultasi, Laskar Ngarit. Paling tidak untuk mengetahui apakah denyut jantungnya normal, cepat, iya, lambat,
atau paling signifikan adalah kita harus mengetahui suara dari saluran nafas. Apakah kemerosok, apakah bersih, ya, Laskar Ngarit. Oke. Terus bisa memeriksa di sini juga. Salurannya di sini kalau kotor, kalau ada gejala batuk akan terdengar. Nah, ini bersih sapinya Pak Asmuni. Oke, lalu pemeriksaan telinga. Nah, dia masih hangat, jadi memang Pak Asmuni belum terlambat. Biasanya kalau sudah dingin, itu biasanya sapinya udah deprok dan tidak mau makan untuk telinga. Cuping hidung diperiksa, nah, dia masih basah, ya, berarti kondisinya masih oke. Berarti Pak Asmuni memang oke, tidak terlambat karena baru kemarin. Dan tadi kita lihat masih mau makan sedikit-sedikit, oke? Siap. Nah, Laskar Ngarit, kemarin sapinya Mas Dodi itu sudah jemplang, Pak, 10 hari. Kaki belakang itu sudah kaku dan nggak bisa ditekuk. Itu, jadi yang terpenting setelah dokter atau mantri itu melakukan tindakan, itu harus memberikan saran-saran. Nah, ketika sapinya peternak itu deprok, itu per 6 jam wajib dibolak-balik. Jadi misalkan dia deproknya di kaki kiri, nanti digelimpang nih di kaki kanan, supaya ini nggak mati. Jadi ketika dia berdiri atau mau berdiri nggak susah. Itu. Nah, terus saran saya Pak Asmuni mangke selama dia sakit, dengan ada waktu, untuk bagian belakang dia deprok ini itu harus bersih. Harus bersih supaya dia tidak mencium amonia. Laskar Ngarit nggak boleh, sapi sakit, sapi demam nggak boleh mencium amonia. Amonia itu aroma fesesnya ini, ya itu. Jadi sapinya Pak Asmuni ini demam, ya 39,7, lalu masih belum terlambat. Oke, jadi nanti tindakan yang kita berikan untuk menurunkan demamnya itu memberikan nafsu makan untuk vitamin, dan mungkin kita berikan kombinasi lainnya, Laskar Ngarit. Itu yang kedua, prognosenya, kemungkinan untuk sembuh itu harus dijelaskan. Dia kemungkinan untuk sembuh sangat tinggi, atau prognosenya itu Fausta. Nah, peternak harus tanya, Pak, pripun sapi kula saged waras napa mboten? Nah, nanti dokter akan menjelaskan. Itu dengan kondisi seperti ini, dan bila nanti kandang dibersihkan, hangat, nyaman, maka sapi ini kemungkinan besar dia akan selamat atau sehat. Itu. Apa yang harus dilakukan oleh pemilik, oleh Pak Asmuni juga harus disarankan oleh dokter. Yang harus dilakukan adalah tetap menyediakan, ya, dan alhamdulillah sapinya masih mau gayem, Laskar Ngarit masih mau makan, bahkan itu berarti dia bufferingnya terhadap asam basa lambung itu masih terjadi. Karena kita tahu air liurnya sapi itu mengandung sodium bikarbonat yang sifatnya adalah basa, yang akan menetralkan suasana lambung yang asam ketika nanti masuk comboran. Oke, yang kedua, Pak Asmuni bisa memberikan air gula supaya mboten deprok. Nah, ketika nanti misalkan dia kecapean deprok, Pak Asmuni bisa nyiapin air gula. Air gula disiapin supaya apa? Supaya dia tidak kekurangan gula dan dia masih kuat. Itu, jadi tetap gayem. Kalau dia nanti tiba-tiba tidak mau makan, Pak Asmuni wajib tetap gayem, Maami, menyuap, ya, ditulang, betul, dia tidak macet lambungnya, plus menyiapkan air gula, plus Laskar Ngarit bila sapi itu deprok, biar tidak kebablasan deproknya, setiap maksimal 6 jam, bila dia nggak beralih, orang rasa diwalik, digelimpang nih, ya, digelimpang nih. Jadi dia begini, digelimpang nih begini, supaya kaki yang sebelah kiri istirahat. Nanti kok masih belum mau berdiri 3-4 jam, bahkan maksimal 6 jam kita sarankan digelimpang lagi. Itu. Terus bagian sini sebisa mungkin kering. Antisipasi kalau dia nggak bisa berdirinya lama, jadi nggak busuk kena rumput. Itulah Laskar Ngarit. Ya, begitu. Kita lakukan treatment dulu pada sapinya. Ini kita lihat sapinya Pak Asmuni rada dingklang kayak ini. Kaki kiri belakang itu rada jinjit dia. Nah, nanti gejala dari demam ini dingklangnya gantos-gantos. Mari sikil mburi kiwa, iso ganti sikil ngarep. Nggih, pokoknya ganti-ganti. Itu selama tidak ngongsrong, selama tidak muncul diare yang sampai aromanya anyir, insya Allah sapinya Pak Asmuni ini sembuh, Laskar Ngarit. Oke, siap. Oke, Laskar Ngarit, alhamdulillah sudah kita lakukan tindakan sapinya Pak Asmuni. Ya, Laskar Ngarit eranya sudah beda sekarang ini. Jadi peternak sudah mengakses YouTube, mengakses Google, sudah sangat terbuka informasi. Informasi ini sudah sangat cepat.
Jadi bukan eranya lagi dokter mantri datang nyuntik selesai pulang gitu. Jadi harus tetap ada edukasi. Ya jenengan tanya, peternak itu punya hak untuk bertanya, sapiku sakit apa, Pak? Terus diagnosanya apa? Treatmentnya apa? Kemungkinan sembuhnya bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Itu harus ditanyakan. Supaya apa? Supaya nggak terlambat lah sekarang Harit. Jadi bila jenengan menanyakan itu, jenengan puas, jenengan ikuti saran dari dokter. Nah, kalau sapinya Pak Asmuni ini, antisipasi dia nanti tidur, Pak Asmuni nanti ini dibersihkan. Jenengan kerok, minimal ketika bagian belakang yang paling berat ini itu deprok, dia nggak sampai basah dan kotor. Itulah saran hari. Rumput yang Baru boleh, atau dalam posisi kering juga enggak apa-apa. Nah, kita lihat gayemi, masih makan lahap ya. Terus kaki, tapi dia sudah muncul ada masalah di kaki kiri belakang laksana Harit. Itu juga harus dipantau. Itu. Nah, salah satu ini sebenarnya bagus ya. Salah satu solusinya bisa pakai rumput, bisa pakai kawul untuk alasnya dia. Tapi karena dia masih berdiri, harusnya oke. Terus Pak Asmuni, efek samping dari obat yang saya suntikkan ini tadi, ngantuk. Nggih, jadi seandainya habis disuntik, habis makan, atau ini makan, nanti kok tidur, kepalanya ditaruh, gitu enggak apa-apa, ditangeke aja, nggih, dijawil gitu aja. Itu laksana Harit. Jadi salah satu efek samping dari obat harus dijelaskan juga oleh seorang dokter, nggih, reaksinya. Jadi peternak nggak sampai panik. Jadi belajar dari kasus sapinya Pak Asmuni dan kemarin sapinya Mas Dodi Harwin, ya mungkin ini saya display fotonya ini. Saya datang di foto ini, itu sudah jekangkang sapi tersebut, tinggal kepalanya gini, dan begitu saya datang basah semua, posisi sudah ada di luar kandang, dikasih terpal, dan itu sudah hari ke-10 laksana Harit. Artinya memang dokter tidak berarti pasti bisa menyembuhkan ya, karena bagaimana juga nyawa. Tetapi supaya peternak ini tidak kalah terlalu banyak pada saat kita tidak bisa menyembuhkan, saran dan anjuran harus disampaikan. Jadi sampaikan, Pak, bila 3 hari tidak sembuh, kontrol ulang. Nah, itu kesimpulannya, ketika kontrol ulang, dokter akan melakukan pemeriksaan, mungkin sembuh nggak ini di kontrol yang kedua. Jadi ketika nanti harus diputuskan dijual laksana Harit, posisi sapi itu masih gemuk, masih oke. Jadi ketika memang tidak bisa sembuh, posisi dijual itu masih dapat duit oleh balenan yang masih oke lah jumlahnya. Tetapi ketika ada pembiaran, tidak ada kontrol, tidak ada komunikasi dari dokter sama peternak, peternak yo pasrah wae, sapine orang ngadeg pasrah wae. Akhirnya ketika manggil dokter yang lain, posisinya sudah tidak bisa disembuhkan, sudah terlambat. Jadi itu, semoga video sederhana ini bisa mengedukasi. Peternak tanyakan, Pak, sapi saya sakit apa? Penanganannya apa, efek sampingnya apa, kemungkinan sembuhnya seperti apa, dan apa yang harus saya lakukan. Itu yang harus dibiasakan oleh peternak. Sekian, laksana Harit, matur nuwun, Pak Asmuni, matur nuwun. Tadi Pak Asmuni, sapinya juga kita sarankan memberikan, kita kasih obat cacing. Tadi kita kasih Ferm O, itu untuk spektrum luas, berat 200 kilo. Jadi nanti langsung dikasih 1 bolus biar montok. Matur nuwun, please like, subscribe, komen, dan share videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laksana Harit beras bersemangat. Nggih, stabil mugi-mugi.